Shalom, saat ini kita akan belajar tentang menantikan Tuhan. Di dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saat ini kita disibukkan dengan kasus corona yang semakin merebak di dunia ini. Bermula dari Cina dan kemudian ke seluruh dunia dan sampai di Indonesia. Kita sangat terpukul dengan pandemi corona ini. Perekonomian di dunia semakin merosot. Pergerakan perekonomian di Indonesia menunjukkan penurunan yang drastis. Daya beli masyarakat semakin turun. Krisis ekonomi mungkin akan terjadi. Kita mengingat kembali kasus krisis ekonomi di tahun 98 dan 2008. Dan mungkin saat ini krisis ekonomi akan lebih besar dari itu. Karena kasus corona ini kita tidak tahu kapan akan berakhir. Adalah wajar jika banyak orang menjadi takut, khawatir, dan cemas karena tidak tahu sampai kapan ini akan terjadi. Kita menjadi was-was kemanapun, bahkan pergi, kemanapun kita berinteraksi dengan orang, kita menjadi takut. Bagi karyawan yang dirumahkan atau di PHK, mereka berpikir mau makan apa besok. Sementara kehidupan terus berjalan. Adalah wajar jika kita menjadi takut, khawatir, dan cemas. Tetapi Alkitab menasihati di dalam Amsal 27 ayat 1 dikatakan, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kita sebagai anak Tuhan dikuatkan oleh iman percaya kita kepada Tuhan. Sebab kita tahu Tuhan telah berjanji bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Dikatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Ia tidak menjadi lesu dan tidak menjadi lelah. Siapa orang yang menantikan Tuhan? Dia adalah orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Artinya, dalam menjalani hidup ini, ia tidak mengandalkan diri sendiri, kekuatannya sendiri, kepintarannya sendiri, dan kegagahannya sendiri. Terhadap orang-orang yang demikian, Tuhan akan memberikan kekuatan dan pertolongan saat menerima badai dan goncangan yang ada, sehingga ia akan tetap kuat dan akan tampil sebagai pemenang. Dalam Yeremia 17 ayat 7 ayat 8 tertulis, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang tanam tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sebaliknya, orang-orang yang tidak menantikan Tuhan adalah orang yang mengandalkan manusia, tidak menaruh harap pada Tuhan, tapi lebih mengandalkan diri sendiri, mengandalkan uang yang ada, mengandalkan kekayaan yang ada, mengandalkan kekuatan yang ada, dan gagahannya sendiri. Terhadap orang-orang demikian Tuhan tidak suka. Tuhan tidak berkenan terhadap orang yang mengandalkan dirinya sendiri, bukan manusia. Mungkin kita punya saudara yang berkecukupan, mungkin kita punya teman yang bisa kita andalkan. Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk tetap mengandalkan Dia di dalam apapun yang kita lakukan.
Di dalam Yeremia 31:5 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Karena mereka mencoba mengatasi permasalahannya dengan kekuatan sendiri, Tuhan pun angkat tangan. Itulah sebabnya mereka akan mudah lemah, frustasi, kecewa, dan putus asa. Kemudian, bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah menantikan Tuhan, atau Anda mengandalkan kekuatan Anda sendiri? Tuhan berkata di dalam Yohanes 15 ayat 5b, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Masihkah Anda mengeraskan diri, mengandalkan kekuatan diri sendiri? Mari kita mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kita, sehingga Tuhan memberikan kita kekuatan baru seperti sayap burung Raja Wali yang terbang tinggi. Tuhan memberkati.